Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini banyak banget yang bertanya tentang dinar candy. Ya, sebenarnya kita kemarin sudah buat videonya. Tapi ini pertanyaan mereka itu, Bang, sebenarnya pantas nggak sih dinar candy itu dipenjara? Jadi begini, salah satu tujuan hukum itu adalah untuk menjaga ketertiban, ya kan? Contoh itu apa? Kita kalau jalan itu diwajibkan sebelah kiri, ya, supaya tertib kan. Kalau kita jalannya ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang di atas, ada yang tengah, kan kacau. Itulah dia contoh hukum itu. Contoh lain untuk ketertiban itu, ya ini yang dilakukan oleh dinar candy ini, supaya jangan orang sembarangan telanjang di jalan, ya kan. Dan itu kan merusak kesusilaan, etika kan gitu. Tujuan hukum lain apa? Melindungi kepentingan rakyat, menjaga keamanan rakyat. Misalnya pencurian. Kenapa pencuri dihukum? Karena merugikan orang, ya kan. Penipuan itu dihukum, siapa yang nipu karena merugikan orang. Itulah menjaga hak-hak orang supaya tidak dirampas oleh orang lain. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan ketertiban dia. Artinya kalau ketertiban tadi kan tidak ada yang dirugikan, tapi supaya tertib kita dilarang telanjang di jalan, di tempat umum gitu kan, supaya tertib kan gitu. Tapi kalau pencurian tadi kan ada yang dirugikan, si korbannya itu rugi ya. Jadi semua dilindungi ya, baik ketertiban maupun kepentingan orang per orang. Kemudian yang kedua, teman-teman, hukum itu harus adil dan sama. Semua sama di mata hukum. Kalau si A mencuri 2 ekor ayam, dihukum misalnya 3 bulan, maka si B jika mencuri 2 ekor ayam, dihukum juga ya kurang lebih 3 bulan. Harus sama dia. Jadi kalau misalnya nanti si dinar candy ini dihukum melakukan aksi seperti itu tadi, berarti kedepannya semua orang yang melakukan hal seperti candy harus dihukum kan. Kalau itu terjadi bagaimana jadinya teman-teman? Tidak mungkin si candy aja yang dihukum. Berarti siapapun yang melakukan hal yang sama wajib dihukum juga, ya kan? Tidak harus artis. Mak-mak pun kalau melakukan hal sama dihukum juga. Jangan tidak hanya karena badannya bagus, badan macam tong berandan pun harus dihukum kalau dia berbuat hal yang sama. Itulah kalau kita bicara hukum, teman-teman. Lalu bagaimana dengan dinar candy ini? Apakah harus dihukum? Kalau menurut saya tidak perlulah dihukum dia ya. Cukup diberi peringatan sajalah. Apa nggak boleh dihukum, Bang? Boleh. Undang-undangnya jelas. Seperti di pasal 36 Undang-Undang Pornografi itu diatur memang. Hal yang dilakukan dinar candy ini diancam dengan 10 tahun penjara. Tapi sebenarnya di KUHP sudah ada, teman-teman. Sebelum adanya undang-undang pornografi, di KUHP kita sudah ada diatur itu. Diatur di pasal 281 KUHP, kejahatan terhadap kesusilaan namanya. Ya kan? Seperti saya jelaskan tadi tentang ketertiban dia, kejahatan terhadap kesusilaan. Itu ancamannya cuma paling lama 2 tahun 8 bulan. Itu di KUHP kita. Nah, kemudian muncullah undang-undang pornografi, di sana dibuat ancamannya menjadi 10 tahun. Saya pun tidak tahu apa dulu motivasinya, tapi kalau kita baca undang-undang pornografi itu, teman-teman, di situ berkaitan dengan etika, menjaga supaya kita punya etika, kira gitu. Kalau menurut saya sih tentang etika ini nggak cocok juga kalau ancamannya sampai 10 tahun. Kecuali ada yang dirugikan misalnya kan. Orang dipaksa untuk telanjang misalnya, lalu dipamerkan, itu bisalah 10 tahun. Tapi kalau model-model candy tadi, unjuk rasa, sama dengan ibu-ibu yang unjuk rasa tadi kan,
Sama-sama lah kegiatannya, sama-sama unjuk rasa. Ibu-ibu tadi unjuk rasa rame-rame. Kalau si Kendi ini unjuk rasanya sendiri, itu aja bedanya kan. Kalaupun harus dihukum, rasanya lebih cocok pakai KUHP ya, bukan undang-undang pornografi. Kejahatan kesusilaan yang diatur di KUHP tadi. Itu pun kalau harus, dan konsekuensinya kalau diterapkan, berarti semua orang yang melakukan hal yang sama seperti Dinar Kendi ya wajib dihukum kan. Apa nanti nggak penuh itu penjara sana. Kemudian belum lagi di medsos teman-teman, di TikTok itu banyak banget orang nari-nari nggak pakai baju ya. Di Indonesia itu banyak banget, tapi kita nggak peduli juga ya kan. Kalau menurut saya hukum itu harus bermanfaat dan berkeadilan teman-teman. Tidak semua orang harus dipenjara kan kalau berbuat kesalahan. Ya, lihat dulu kejahatannya ini apakah memang parah, merugikan orang banyak. Ya, itu bolehlah, tapi kalau hanya sekedar etika atau kesusilaan masih bisa diperingatkan, lebih baik diperingatkanlah. Kalau diulangi lagi barulah kita pakai pasal-pasal. Itu menurut saya ya. Barangkali kita berbeda pendapat, tidak masalah juga. Namanya juga hukum ya teman-teman ya. 4 orang ngobrol, 4 orang ahli hukum berbicara, pendapatnya ada 5. Apalagi kita yang bukan ahli hukum ya pasti banyak berbeda pendapat. Tapi intinya kita belajar hukum menambah wawasan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton Langmaut Channel. Tetap bersama Bang Benny. Assalamualaikum. Berjuah-juah kita kerina.